Halo semuanya, lagi pada di mana nih? Boleh ya tulis di kolom komen kalian lagi ngikutin ibadah Army of God. Hari ini lagi di mana? Apakah ada yang lagi bareng keluarganya atau ada yang di kamar sendirian? Intinya ya, dimanapun kalian berada, hadirat Tuhan itu juga ada di sana. Semuanya udah pada siap nih untuk ikut ibadah Army of God? Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang saya pingin kasih tahu buat kalian semuanya. Buat kalian yang udah, aduh ini kok online terus, kapan kita ketemunya? Sabar. Yang pasti ya kondisi online ini tidak menghalangi kita semua untuk menyembah Tuhan bareng. Karena menyembah Tuhan bareng gak cuma 1 minggu sekali lewat ibadah Army of God, tapi juga kalian bisa ikutan connect group. Di situ kalian bisa saling connect, saling sharing, saling mendoakan, saling support, saling kirim makanan ya kan lewat aplikasi online. Nah, gimana caranya gabungnya? Kalian bisa daftarkan diri di gms.church/connect. Bisa tanya di situ atau di kolom komen di bawah ini bisa tanya CG itu apa. Lagian ini denger nih, ini lagi minggu-minggunya CG Fun. Jadi apa itu CG Fun? Gimana cara ikutnya? Langsung aja daftarkan dirimu atau komen-komen lewat di kolom komen di bawah ini. Dan setiap kita semuanya, kita nggak hanya menyembah Tuhan, nggak hanya memuji Tuhan bareng, tapi kita di ibadah hari ini sebagai bagian dari ibadah kita juga bisa memberikan persembahan. Berikan persembahan bisa lewat apa? Lewat QR code yang tertampil di layar atau lewat nomor rekening yang juga muncul di layar ini. Semuanya pada siap untuk ibadah hari ini? Mari kita berdoa, kita datang ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh sekali lagi beribadah dimanapun kami berada, apapun kondisi kami, keadaan kami, PR kami banyak atau dikit. Kami percaya satu hal, saat kami datang kepadamu, saat kami menyembahmu, saat kami mendengar firman-Mu, ada sesuatu yang akan terjadi yang mengubahkan setiap kami. Kami siap Tuhan, lawat kami, dan Tuhan terimalah persembahan hati kami, hidup kami di hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Yesus. Setiap orang yang siap sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Bye-bye. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Come on Army of God, berikan pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Boy! Tubuhnya Yesus sang penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup
Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan iman. Katakan ku punya Yesus. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Mari angkat suaramu sama-sama, Tuhan. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga. Jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Yeah. Haleluya. Yes, we believe in you, Lord. Woo. A little bit is enough to move a mountain. As long as we put our trust in you alone. Nothing is impossible, for we know that you are able. Jesus, we put our trust in you alone. We can do all things. We can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we are weak, but our mighty God is strong. Show us your power. Declare all your wonders. We believe in you. We believe in you, oh Lord. Light up your fire. Do again your miracles. We believe in you. We believe in you, oh Lord. Yes, we believe. Ooh, ooh. A little faith is enough. Little faith is enough to move a mountain. As long as we put our trust in you alone. And nothing is impossible, for we know that you are able. Jesus, we put our trust in you alone. You can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we are weak, but our mighty God is strong. Show us your power. Declare all your wonders. We believe in you. We believe in you, oh Lord. Light up your fire. Do again your miracles. We believe in you. We believe in you, oh Lord. Shout it out. Yes, we believe. We can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things. We can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things through Christ who strengthens us. Show us your power. Declare all your wonders. We believe in you. We believe in
hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hidup kami untuk menyembah-Mu. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari sama-sama sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji
Shalom semua jemaat AOG dimanapun kalian berada. Sukacita sekali Kofuji bisa kembali berbicara di hadapan semua anak-anak muda, khususnya seluruh jemaat Gereja Mawar Sharon. Yuk kita sama-sama satu dalam doa. Roh Kudus, datanglah di tempat di mana kami berada, dampingi kami. Roh Kudus terangi hati kami, sederhanakan segala sesuatu. Kami rindu kami bisa tangkap firman Tuhan. Bukan dengan kepandaian kami, tapi dengan terang dari Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus, mampukan hamba-Mu juga untuk bisa sampaikan firman Tuhan dengan begitu sederhana, tapi Tuhan urapi sehingga menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Kofuji memberikan judul khotbah hari ini, Kingdom Influencer. Bagaimana kita bisa menjadi influencer bagi kerajaan Allah. Saudara tahu nggak, hari-hari ini semua anak muda berlomba-lomba ingin jadi influencer. Karena orang itu bisa kaya lewat Instagram mereka, lewat TikTok mereka, lewat YouTube mereka, orang bisa hasilkan uang. Itulah sebabnya hari-hari ini anak-anak muda berlomba-lomba untuk menjadi influencer. Bahkan hari ini dalam dunia bisnis, kalau kalian tahu, seluruh perusahaan itu menggunakan para influencer supaya mereka bisa memasarkan produk mereka. Entahkah itu shampoo, makanan, pakaian, ya, barang-barang elektronik. Kalau bisa mereka itu memasukkan produk mereka di dalam sosial media mereka, di dalam lingkup atau jangkauan platform mereka dalam sosial media untuk menggait calon-calon pelanggan. Itulah sebabnya, saudara, hari-hari ini influencer itu jadi impian banyak anak muda. Tapi tahukah kalian bahwa Tuhan itu ingin kita menjadi influencer bagi kerajaan sorga? Sadar atau enggak, ya, entahkah baik ataupun buruk, kita ini sebetulnya mudah dipengaruhi oleh sekitar kita. Itulah sebabnya hari ini kalau kita lihat ada idola kita atau orang yang kita kagumi, memakai pakaian tertentu, makan makanan tertentu, minum minuman tertentu, pakai gadget tertentu, gitu ya. Kita ini jadi ingin tahu atau ingin coba makanan yang mereka makan, pakaian yang mereka pakai, ya bahkan shampoo yang mereka pakai. Kita ini kalau mau jujur, kita ini mudah dipengaruhi oleh sekitar kita. Tapi kabar baiknya, Tuhan itu juga sama. Tuhan itu ingin memakai kita menjadi influencer bagi kerajaannya. Coba kita lihat ayatnya. Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Yesus itu, Tuhan itu menyebut kita adalah garam dan terang. Dengan kata lain, sifat garam dan terang itu sifatnya mempengaruhi. Ini bicara tentang pengaruh kita bagi dunia. Pengaruh kita bagi orang-orang yang di sekitar kita. Nah, bukan sembarang pengaruh, saudara. Tuhan itu ingin kita ini menerangi atau bercahaya. Tuhan ingin kita ini mengasinkan sekitar kita. Jadi bukan sembarang pengaruh. Tuhan gak mau kita ini menjadi pengaruh buruk bagi orang sekitar kita. Tapi intinya satu, identitas kita adalah pemberi pengaruh. Hari ini kalau Anda jadi orang Kristen, kalau Anda jadi anak Tuhan, dan bahkan kalian mengaku sebagai murid Yesus, murid Kristus, saudara harus tahu satu hal, identitasmu adalah pemberi pengaruh.
suka atau tidak, kita ini adalah pemberi pengaruh. Jadi lewat tingkah laku kita, perkataan kita, lewat gerak-gerik kita, kehidupan kita, lewat keputusan-keputusan kita, orang itu bisa makin kenal Tuhan atau bahkan makin sulit kenal Tuhan. Makanya kita harus hati-hati dengan hidup kita, karena kita ini pemberi pengaruh. Nah, sekarang hari ini Kofuji akan bagikan ada 3 aspek bagaimana kita bisa menjadi influencer bagi kerajaan Allah. Saya sebut ini sebagai 3 S. S yang pertama adalah saksi. Tuhan mau kita menjadi saksi. S yang kedua adalah Tuhan mau kita menjadi solusi. S yang ketiga adalah Tuhan mau kita menjadi saluran. Saksi, solusi, saluran. Kita bahas yang pertama. Bagaimana kita ini bisa menjadi influencer bagi kerajaan Allah dengan menjadi saksi. Coba kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita ini akan terima kuasa dan dikatakan kita akan menjadi saksinya. Terima kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi. Apa maksudnya menjadi saksi? Kalian harus bisa bedakan. Menjadi saksi itu berbeda dengan bersaksi. Memang kita harus bersaksi, tapi Tuhan tidak mau kita ini sekedar bersaksi, tapi Tuhan mau kita ini menjadi saksi. Apa bedanya menjadi saksi dengan bersaksi? Kalau bersaksi, itu kita ini menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan itu menolong dan menyelamatkan hidup kita. Itu namanya kita ini bersaksi. Tapi menjadi saksi itu bicara soal orangnya, soal hidupnya, atau perubahan hidupnya. Jadi berbeda antara menjadi saksi dengan bersaksi. Tuhan gak mau kita ini sekedar bersaksi. Tuhan mau kita ini menjadi saksinya. Saudara, pernah gak kalian lihat patung David, karya dari Michelangelo? Ini patung yang begitu indah, terbuat dari marmer, tingginya 5,17 meter. Dulunya Michelangelo itu disuruh oleh pemerintah kota di Italia, di kota Florence atau Firenze, itu diminta untuk membuat hiasan dari sebuah katedral, di mana di situ itu hiasan itu terdiri dari banyak figur nabi-nabi. Nah, Michelangelo itu disuruh buatkan satu patung untuk hiasan katedral itu. Lalu dia bikin selama 3 tahun, 1501 sampai 1504. Jadilah patung David. Patung ini dibuat dari marmer, ukirannya begitu indah. Semua orang jadi terpesona karena keindahan patung itu. Singkat cerita, akhirnya nggak dipakai untuk hiasan gereja, tapi malah ditaruh di balai kota. Dan sejak 1873, ya itu ditaruh di sebuah tempat yang namanya Gallery Accademia di Italia sana, sampai hari ini. Kalau kita lihat patung yang indah ini, kita ini jadi kagum sama senimannya atau orang yang membuatnya. Pernah nggak kalian lihat lukisan yang terkenal, lukisan Mona Lisa? Dan lukisan ini, The Last Supper, di mana Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Ini adalah lukisan yang terkenal. Ini karya dari Leonardo da Vinci. Kenapa lukisan ini begitu terkenal? Karena memang begitu indah, caranya melukis, detailnya, semuanya begitu indah. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita melihat patung atau lukisan yang begitu indah? Kita ini jadi penasaran, siapa yang bikin?
orangnya kayak apa sih? Kita ini jadi kagum sama orangnya. Kita ini jadi bisa melihat kualitas dan kehebatan orang yang membuat itu dari hasil karyanya. Sebetulnya sama dengan Tuhan. Dunia ini bisa mengagumi Tuhan dari hasil karyanya. Contoh keindahan alam. Ya, siapa yang suka jalan-jalan dan melihat pemandangan alam di gunung maupun pantai, di Bali, ada lagi Raja Ampat, ada lagi yang baru itu negeri di atas awan itu di Toraja. Saudara, ada Bromo. Kalau kita melihat pemandangan alam yang indah, kalau di luar negeri itu mungkin di Switzerland, begitu indah, kita ini jadi kagum akan Tuhan. Kita memang gak bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa lihat hasil karyanya. Tapi tahu gak, karya terhebatnya Tuhan itu bukan pemandangan alam. Karya terhebatnya Tuhan itu adalah hidup orang percaya. Kehidupan anak-anak Tuhan. Seharusnya kehidupan anak-anak Tuhan ini jadi karyanya, jadi masterpiece-nya Tuhan, jadi maha karyanya Tuhan. Sehingga ketika dunia melihat hidup kita, anak-anak Tuhan, dunia itu bisa melihat Tuhan dan mengagumi Tuhan. Kita udah gak bisa lihat Michelangelo, kita udah gak bisa lihat Leonardo da Vinci. Yang kita bisa lihat adalah karyanya. Begitu pula dengan dunia, orang-orang sekitar kita gak bisa melihat Tuhan, tapi mereka bisa lihat hasil karya Tuhan dari hidup kita. Kitalah hasil karyanya Tuhan. Seharusnya orang kalau lihat kita, mereka itu jadi kagum sama Tuhan. Dan memuliakan Tuhan. Makanya ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mereka gak bisa lihat Bapa yang di surga, tapi mereka lihat anak-anaknya. Kalau mereka melihat terang kita bercahaya, melihat perbuatan kita yang baik, mereka bisa melihat Tuhan, mengagumi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu namanya menjadi saksi. Nah itulah sebabnya, kalau kalian mau menjadi influencer bagi kerajaan sorga, saudara harus tahu, Tuhan itu punya misi atas hidup kita adalah supaya kita menjadi saksi. Dan supaya kita menjadi saksi, Tuhan itu ingin membentuk dan mengubah hidup kita. Sehingga ketika orang lihat hidup kita diubahkan, yang dulunya kasar, yang dulunya suka omong kotor, yang dulunya malas, yang dulunya itu hidupnya tercela, yang dulunya itu hidupnya itu penuh dengan dosa. Hari ini kita hidup kudus, kita jadi lemah lembut, kita jadi rendah hati, kita jadi lebih baik. Mereka jadi kagum, kok bisa ya? Orang yang senakal ini kok bisa jadi baik sekali. Orang yang dulunya keras, suka temperamen lost, sekarang kok jadi sabar sekali. Orang jadi heran dan akhirnya mengagumi Tuhan. Itulah sebabnya fokus Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan ingin mengubah hidup kita supaya kita jadi saksinya. Nah disinilah makanya kita tahu kenapa Tuhan itu ingin memanggil kita jadi muridnya. Kenapa kok Tuhan itu gak puas kita ini sekedar jadi orang percaya. Sekedar percaya kepada Yesus dan terima keselamatan. No. Tuhan gak puas kita ini sekedar percaya Yesus dan menerima keselamatan. Tuhan ingin kita jadi muridnya. Kenapa alasan Tuhan ingin kita jadi muridnya? Ingin kita itu mengikut Yesus, bukan cuma sekedar percaya. Karena Tuhan mau mendidik kita. Tuhan mau mengubah hidup kita. Tuhan mau membentuk hidup kita. Katakan amin. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita memutuskan untuk mengikut Dia atau menjadi murid. Coba kita lihat ayatnya. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan.
Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera pergi. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Jadi Yesus ketemu sama Petrus dan Andreas saudaranya. Lalu setelah itu Yesus ketemu sama Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dua-duanya dipanggil. Dan panggilan Yesus itu begini, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Follow me, I will make you. Ulangi kata-kata saya. Follow me, I will make you. Ikutlah aku, jadilah muridku. Di zaman itu ketika Yesus ngomong ikutlah aku, itu bukan cuma sekedar mengiring ikut, tapi jadi murid. Karena Yesus dulu itu rabi, sebagai guru. Dan guru itu biasanya rabi itu keliling cari murid. Dan biasanya kalau guru itu ingin cari murid, motivasinya cuma satu, ingin menurunkan semua kehidupannya, cara berpikirnya, karakternya, nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya kepada murid tersebut, serta ilmu dan kemampuannya. Dan kalau ada orang bersedia untuk ikut seorang rabi, berarti motivasinya satu, dia itu ingin mau menjadi serupa dengan gurunya atau rabinya. Nah, Yesus ngomong begini, ikutlah aku, I will make you, follow me, I will make you. Kata I will make you itu artinya kamu akan aku jadikan, kamu akan aku bentuk, kamu akan aku ubah dari penjala ikan jadi penjala manusia. Ini bicara soal perubahan hidup. Make, I will make you itu aku jadikan, aku bentuk, aku ubah. Itulah sebabnya mereka itu langsung segera meninggalkan ayahnya, lalu perahunya, jalannya ditinggal ikut Yesus. Kenapa kok mereka itu langsung tinggalkan? Karena mereka melihat bahwa hidupnya Yesus itu penuh dengan kualitas. Dan mereka itu memutuskan untuk meninggalkan semuanya untuk ikut Yesus adalah supaya demi mereka itu mau jadi sama seperti gurunya. Mau jadi sama seperti Yesus. Kalau Anda pemain musik, kalau kalian pemain musik, terus kalian itu berguru kepada seorang guru, seorang master. Katakanlah saudara itu melihat seseorang yang pandai main piano, lalu saudara memutuskan untuk berguru kepada dia, jadi muridnya. Apa tujuan Anda? Apa tujuanmu? Apa tujuan dan motivasimu untuk belajar dari dia, berguru atau jadi muridnya? Karena saudara kalian ingin punya kemampuan yang sama seperti gurumu. Kalian ingin punya kalian ingin jadi sama seperti guru kalian. Kalian kepengen punya kemampuan yang sama, bisa main piano dengan level yang sama seperti guru. Nah, itulah alasan kenapa murid-murid meninggalkan semuanya, karena mereka melihat kualitas kehidupannya Yesus. Yesus mendemonstrasikan kehidupan yang berkualitas. Lalu mereka itu kepengen punya kehidupan yang sama seperti Yesus. Mereka kepengen jadi seperti Yesus. Mereka ingin menjadi serupa dengan Yesus. Makanya Yesus challenge-nya adalah apa? Follow me. I will make you. Aku akan menjadikan kamu. Nah, persoalannya begini. Tidak semua orang Kristen itu mau ikut Yesus. Ada banyak anak-anak muda, ada banyak anak-anak Tuhan, itu ikut Yesus itu cuma demi kebutuhannya terpenuhi. Supaya dihibur, aduh aku patah hati, lalu goyang gak ada pegangan, aku butuh Yesus sebagai pegangan. Aduh ini musim pandemi, hidup kok jadi sulit, aku butuh Yesus karena kita tahu kita gak bisa mengandalkan orang lain selain Tuhan, maka aku ikut Yesus karena Yesus itu bisa diandalkan. Itu bagus, itu baik. Ketika kita sakit, kita butuh mujizat, butuh pertolongan Tuhan.
Boleh nggak? Boleh. Kita harus cari Tuhan, jangan cari dukun. Tapi jangan cuma cari Tuhan demi kebutuhan terpenuhi. Tapi jadilah muridnya. Di mana motivasimu bukan hanya kebutuhan terpenuhi, tapi motivasimu adalah ingin menjadi serupa dengan Yesus. Makanya Yesus tanya, Yesus tawarkan begini, follow me, I will make you. Bukan follow me, ikut aku supaya kamu dapat berkat, kamu disembuhkan. Tidak. Banyak orang yang sakit disembuhkan sama Yesus, tapi mereka belum tentu jadi murid. Follow me, I will make you. Nah, kenapa banyak orang Kristen itu tidak semuanya murid? Bahkan kenyataannya banyak loh sebetulnya banyak anak Tuhan itu kepengen jadi murid, tapi gak benar-benar jadi murid. Kenapa saudara? Karena gini loh, untuk jadi orang percaya, itu gratis, cukup percaya kepada Yesus. Tapi kalau mau jadi murid, mau ikut Yesus, itu ada biayanya, ada harganya. Itulah yang menyebabkan tidak semua orang Kristen mau mengikut Yesus, mau jadi murid. Aku cuma sebatas percaya aja sama Yesus, titik. Kenapa? Karena ada biayanya. Apa harganya untuk menjadi murid Yesus? Coba kita lihat Lukas pasal yang ke-9. Ayat 23. Katanya kepada mereka semua. Perhatikan. Setiap orang yang mau mengikut aku. Jadi semua orang yang ingin ikut aku, ingin jadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi ternyata ini harganya. Percaya kepada Yesus gratis. Cukup percaya, gak perlu bayar harga apapun. Tapi kalau mau jadi muridnya Yesus, Yesus kasih harga. Sodorin harga. Ini biayanya. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Bukan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Tidak, setiap hari. Akhirnya disinilah banyak orang jadi ngeper. Kepengen sih ikut Yesus, tapi begitu dilihat disodorin harganya, jadi mikir-mikir. Karena apa? Harganya mahal. Ternyata ikut Yesus itu gak gampang ya. Ternyata ikut Yesus itu gak enak ya. Kenapa harus sangkal diri dan pikul salib? Satu kali Pastor Fuji itu pernah datang di mall, ngelihat ada sebuah waktu itu di gerai itu ada orang jualan jaket. Dan saya tertarik lihat jaket itu. Masuk ke toko itu, hal pertama yang saya lihat, coba kalau kalian jujur, kalau kalian masuk ke toko baju gitu ya, yang kalian lihat pertama apa? Pasti bukan jahitan, pasti harganya. Begitu Pastor Fuji lihat harganya, saya langsung keluar pelan-pelan. Kenapa? Karena harganya selangit hanya untuk selembar jaket. Betul-betul selangit, saya kaget. Akhirnya saya keluar pelan-pelan. Saya masih kepengen gak jaket itu? Masih. Saya masih tertarik gak dengan jaket itu? Masih. Tapi kenapa kok saya tidak memilikinya walaupun tertarik? Karena saya gak siap dan tidak rela bayar harganya. Karena bagi saya gak worth it uang saya keluarin sebesar itu hanya untuk selembar jaket. Nah begitu pula dengan mengikut Yesus. Banyak anak muda kepengen jadi muridnya Yesus. Kepengen ikut Yesus. Tapi kepengen ikut Yesus tidak membuat mereka benar-benar ikut Yesus. Kenapa? Karena waktu disodorin harganya mereka jadi mikir. Banyak orang gak rela bayar harganya. Gak mau bayar harganya. Karena harganya mahal. Ternyata harga untuk menjadi murid ikut Yesus itu harus apa? Kita harus mau menyangkal diri kita dan mau memikul salib kita. Setiap hari. Gak enak pikul salib itu karena pikul salib menyangkal diri itu
berbau penderitaan. Salib itu berarti penderitaan. Waktu kita pikul salib, waktu sangkal diri, daging kita itu menderita. Sakit seperti disembelih. Daging kita teriak, daging kita memberontak. Kenapa sih ada orang gak berubah hidupnya? Atau stagnasi? Apa maksudnya stagnasi? Mandek rohaninya. Tidak lagi bertumbuh, tidak lagi ngalami perubahan. Tidak berubah hidupnya. Sudah Kristen tapi hidupnya gak berubah. Simple. Stagnasi itu buah kedagingan. Stagnasi atau kemandekan rohani itu buah dari daging. Daging kita ini gak mau berubah. Makanya Tuhan suruh kita kalau mau ikut aku, supaya hidupmu berubah, supaya aku akan membentuk hidupmu, dagingmu harus disalib. Kamu harus mau sangkal diri dan disalib. Dan ketika kita menyangkal diri, itu daging kita teriak gak enak. Nah itulah sebabnya Tuhan itu kasih syarat begini. Tuhan suruh kita sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Alasannya apa? Alasannya adalah ketika kalian itu berusaha, ketika kita ini menyangkal diri kita, menyangkal diri kita, memikul salib kita setiap hari, itu akan lama-lama kita ini akan terbiasa. Dan ketika kita ini terbiasa pikul salib dan sangkal diri, kita ini akan menjadi sebuah habit. Dan ketika itu jadi habit, menyangkal diri bukan lagi jadi sebuah beban yang berat. Contoh, di bulan Juli, akhir bulan Juli kemarin, Pastor Fuji ini kena COVID sekeluarga. Dulunya Pastor Fuji rutin olahraga, tapi gara-gara kena COVID harus istirahat, benar-benar sebulan penuh, sebulan lebih, dan makan yang banyak. Singkat cerita, mengembanglah ke kanan dan ke kiri, terutama perut. Jadi tambah buncit, naik 5 kilo. Dan apa yang terjadi? Pastor Fuji harus mulai latihan lagi, olahraga lagi, dan mulai membatasi makan sekarang makanan yang sehat, sayur-sayuran untuk menurunkan berat badan. Oh itu pertama kali pada awalnya ketika dilakukan, ketika mulai jogging lagi dan mulai makan makanan sehat lagi, makanan yang gak terlalu asin, sayur-sayur, ya makan brokoli. Aduh daging teriak gak enak. Tapi ketika saya terus tiap hari, saya mulai jogging, latihan gitu ya, saya mulai makan makanan sehat, ya seminggu, 2 minggu, ketika menginjak minggu ketiga itu mulai jadi terbiasa, bukan lagi sesuatu yang berat. Nah makanya Tuhan mau kita ini menyangkal diri dan pikul salib setiap hari, supaya kita ini terbiasa dan itu menjadi habit. Once itu menjadi habit, itu bukan lagi jadi beban yang mustahil, beban yang terlalu berat. Nah masalahnya kenapa sih kok harus sangkal diri, pikul salib? Gini loh, ingat stagnasi itu buah dari kedagingan. Ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan, daging kita harus disalib. Dan waktu disalib, teriak, memberontak. Nah di sini ada pilihan, kita mau ikut daging kita atau mau ikut Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, konsekuensinya kita akan mengalami pertumbuhan dan perubahan kehidupan. Tapi kalau kita tetap memilih ikut daging kita, konsekuensinya adalah kita akan mengalami stagnasi. Kita tidak berubah, kita tidak bertumbuh. Gak ada perubahan hidup. Ya, sekalipun sudah Kristen, sudah terima Yesus, tapi hidupnya seperti kayak orang gak kenal Tuhan. Nah itulah sebabnya Tuhan ingin kita jadi muridnya, supaya Tuhan membentuk kita. Supaya ketika dunia melihat kita ini bisa menjadi saksi. Dunia bisa kagum sama Tuhan, lihat perubahan hidup kita. Nah ini dimensi atau aspek pertama, kalau kalian mau jadi influencer bagi kerajaan sorga. Kalian harus mau jadi muridnya Yesus. Harus sangkal diri supaya dari hari ke hari, hidupmu alami perubahan. Dan perubahan hidupmu itulah yang menjadi kesaksian bagi banyak orang.
Sehingga orang bisa kagum Tuhan itu luar biasa. Dan banyak dari mereka akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Itulah rahasianya gereja mula-mula kenapa mengalami tuaian yang besar. Karena apa? Orang-orang percaya dikatakan di dalam Kisah Rasul 5 ayat 13 sampai 14. Kalian bisa baca. Dikatakan mereka itu, orang-orang sekitar masyarakat itu menghormati orang-orang percaya. Karena apa? Karena karakter mereka itu karakter yang terpuji. Dan akibatnya semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dalam Kisah Rasul 2, orang-orang yang hidup dalam gereja mula-mula, mereka itu bersatu dan mereka dikatakan kepunyaan bersama. Banyak dari antara mereka itu menjual harta miliknya supaya dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Lalu mereka itu disukai semua orang dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang menjadi percaya. Orang-orang yang diselamatkan. Kenapa kok mereka disukai semua orang? Karakter orang Yahudi, kalau kalian baca dalam kitab Perjanjian Lama, orang Israel itu dikenal sebagai tegar tengkuk, keras, degil, nggak gampang bertobat, kikir, egois. Tiba-tiba mereka itu dari egois, dari selfish menjadi selfless, menjadi murah hati, membagi-bagikan harta milik untuk orang-orang yang membutuhkan. Akibatnya apa? Mereka disukai semua orang dan itu menyebabkan banyak orang jadi percaya kepada Tuhan. Mereka bukan sekedar bersaksi tapi mereka menjadi saksi. Yang kedua, kalau yang pertama adalah menjadi saksi, S yang kedua adalah menjadi solusi atau menjadi jawaban. Katakan solusi. Coba kita lihat ayatnya ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 35 dan ayat 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, semuanya ini maksudnya apa? Yaitu di dalam kesesakan, kesukaran, kesulitan, ketelanjangan, penganiayaan, bahaya, pedang, kelaparan. Di dalam semua kesulitan-kesulitan itu, dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kata lebih dari orang-orang menang itu dalam terjemahan New King James diterjemahkan sebagai we are more than conquerors. Kita ini lebih daripada pemenang atau penakluk. Satu ayat lagi ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah. Kalau kalian sudah percaya Yesus, sudah lahir baru, berarti kalian lahir dari Allah. Dikatakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Jadi kita itu dikatakan sebagai conqueror dan sebagai overcomer. Conqueror dan overcomer itu hampir mirip artinya. Artinya adalah penakluk, pemenang. Jadi ternyata identitas kita ini adalah penakluk dan pemenang. Dari semuanya ini, maksudnya apa? Dari kesesakan, dari kesulitan, kita ini dikatakan kita ini pemenang. Lalu kita ini mengalahkan dunia. Apa modal kita untuk mengalahkan dunia? Iman kita. Nah sekarang coba perhatikan. Apa sih syaratnya kita ini bisa menjadi pemenang atau penakluk? Syaratnya harus ada masalah. Harus ada kesulitan. Jadi syarat untuk kita bisa menjadi pemenang dan penakluk, harus ada masalah dan kita ini harus berani menghadapi masalah itu. Modal kita untuk menjadi penakluk atau menjadi pemenang, modalnya apa? Modalnya itu iman kita, sikap kita, mental kita. Saya ulangi, modal kita apa? Catat baik-baik. Modal kita adalah iman kita, sikap kita,
atau mentalitas kita. Kenapa iman dan sikap itu penting? Karena sikap itu menentukan keberhasilan atau kegagalan hidup seseorang. Sedangkan sikap kita itu terbentuk dari mentalitas kita. Nah sayangnya ada banyak anak-anak muda sekarang itu gak punya mentalitas pemenang. Dan karena mereka gak punya mentalitas pemenang, sikap mereka juga bukan sikap pemenang. Yang ada mentalitas pecundang. Apa bedanya mentalitas pemenang dan mentalitas pecundang? Saya kasih ilustrasi, satu kali ada 2 orang salesman diutus sama perusahaan untuk pergi ke suatu tempat yang terpencil untuk jualan sepatu. Salesman pertama ketika sampai di tempat itu, dia berkata, celaka bos. Ini penduduk di sini gak ada orang yang pakai sepatu, pakai sandal pun gak pernah. Karena budaya orang itu adalah keluar dengan telanjang kaki. Wah, kalau begini kita gak mungkin berhasil, pasti gagal. Lalu dia minta dipulangkan, akhirnya sama perusahaannya dipulangkan. Tapi perusahaannya gak menyerah, dikirim salesman kedua. Begitu salesman kedua nyampe di situ, dia langsung telepon bosnya, bos, waduh kita pasti berhasil bos di sini. Karena di sini gak ada orang pakai sepatu. Kalau kita bisa ajarin mereka pakai sepatu, kita bisa edukasi mereka manfaat untuk pakai sandal dan sepatu. Waduh, kita bisa bikin pabrik di sini, kita bisa kaya raya, bos. Nah, 2 orang salesman ini punya masalah yang sama, tapi sikapnya, perspektifnya berbeda. Kenapa kok sikap dan perspektifnya beda? Karena mentalnya beda. Salesman yang pertama mentalnya itu, kalau kerja itu gak mau ketemu kesulitan, maunya yang gampang, gak mau susah. Sedangkan salesman yang kedua mentalitasnya siap menghadapi kalau ada kesulitan, siap hadapi kalau ada masalah, siap hadapi kalau ada kemustahilan, dia itu siap. Karena mentalnya itu seperti ini, itulah sebabnya cara pandangnya berbeda, sikapnya beda. Anak muda, kalau kita ini mau jadi influencer bagi kerajaan surga, kita harus ganti mentalitas. Kita nggak boleh punya mentalitas gampangan, mintanya yang mudah, mentalitas gratisan, kepengen sukses tapi tanpa belajar, tanpa usaha. Banyak anak muda itu begitu, kepengen jadi kaya, kepengen jadi berhasil tapi nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau usaha. Pengennya langsung cepat berhasil, tapi selalu mentalitasnya cari yang gampang. Ketemu kesulitan, meleleh. Mengasihani diri sendiri. No. Kalau kita punya mentalitas seperti itu, kita gak mungkin bisa jadi influencer bagi kerajaan surga. Kenapa? Karena Tuhan ingin angkat kita menjadi solusi. Menjadi jawaban bagi dunia ini. Menjadi solusi di tempat kerjamu nanti satu kali kalau kalian kerja. Di keluargamu. Menjadi solusi bagi orang-orang sekitarmu, bagi sahabat-sahabatmu, teman kampusmu, teman kuliahmu. Saudara, itu harus ditemukan sebagai jawaban bagi mereka. Coba kita lihat ya, Daud, coba kita lihat. 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11, lalu lompat di ayat 32. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini. Maksudnya Goliat itu menantang. Orang Filistin itu Goliat. Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, perkataan Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Singkat cerita, seluruh tentara gak ada yang berani, mereka ketakutan. Termasuk Raja Saul. Gak ada yang berani hadapi. Lalu muncul Daud. Daud itu sebetulnya datang ke sana itu untuk antar makan siang kakak-kakaknya. Tapi begitu lihat Goliat mencemooh barisan tentara Israel, dia gak terima. Dia tanya, gimana, apa hadiahnya kalau aku bisa hadapi orang ini?
Sampai singkat cerita dia sampai di hadapan Saul, lalu dia menawarkan diri untuk jadi volunteer untuk menghadapi Goliat. Coba lihat ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Lihat, Daud dipakai jadi jawaban. Jadi solusi bagi kondisi Israel waktu itu. Nah, perhatikan dari mana kok bisa Daud ini jadi solusi? Karena Daud ini punya mental. Mentalitasnya dia itu berani hadapi kesulitan. Sebelum dia hadapi Goliat, dia itu gembalakan kambing domba cuma 2-3 ekor. Mental dia waktu gembalakan kambing domba, mentalnya terbukti dari mana? Ketika ada singa atau beruang menerkam, Daud tidak melarikan diri dari kesulitan. Daud hadapi singa itu, Daud hadapi beruang itu, dan melepaskan dombanya dari cengkraman singa dan beruang. Itu namanya mentalitas yang mentalitas yang mau susah, mentalitas yang mau menghadapi masalah, mentalitas yang siap ketemu dengan masalah. Makanya begitu ada Goliat, dia tampil sebagai solusi, jadi jawaban. Saudara, dunia ini sedang dilanda kesulitan. Hanya anak-anak Tuhan yang punya mental untuk siap menghadapi kesulitan dan bukan melarikan diri. Anak-anak Tuhan seperti inilah yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi jawaban. Dan once ketika kalian jadi jawaban, kalian akan jadi influencer bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya hari ini jangan pelihara mentalitas gampangan. Jangan memelihara mentalitas mentalitas gratisan. Mentalitas gak mau susah. Ketika ketika kalian hadapi kesulitan, hadapi. Jangan quit dari CG, kapok ikut CG, hadapi. Kalau kalian mau jadi pemimpin CG, pasti ada kendala, pasti akan ketemu kesulitan. Hadapi. Ada 2 hal yang Kofuji tawarkan bagaimana membangun mentalitas pemenang. Coba kita lihat satu ayat. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kalian ketemu kesulitan, selalu cara berpikir kalian harus mengikuti firman. Segala perkara dapat aku tanggung. Jadi kalian ini gak mudah berkata menyerah, gak mudah berkata gak mau, gak mungkin, gak bisa. Itu sudah harus dihapus dari kamus. Kamus di otak kalian, di hati kalian. Ya, dipercayakan sesuatu nggak bisa, sulit, nggak mau, nggak mungkin. Dipercaya jadi pemimpin nggak bisa, nggak mungkin, sulit. Saudara, kalau kalian punya mentalitas nggak mau susah, kalian itu sudah kalah dulu sebelum bertarung. Sama seperti kayak Raja Saul dan tentara Israel ketemu sama Goliat. Padahal kalau Goliat itu dihadapi aja, bisa kok dikalahkan. Tapi karena semua mentalnya melarikan diri, maunya yang gampang, pengen memenangkan pertempuran tapi gak mau susah. Ya akhirnya mereka gak pernah jadi jawaban. Sampai muncul Daud yang punya mental berani hadapi kesulitan. Dialah yang dipakai jadi jawaban, jadi solusi. Jadi selalu ngomong begini, segala perkara dapat aku tanggung. Kalau ada challenge, ada tantangan, ada persoalan, saudara, dipercayakan jadi pemimpin, dipercayakan jadi worship leader. Saya ini dulu minder, saudara. Ketika pertama kali saya dipilih jadi worship leader untuk bisa worship di depan umum, aduh saya itu minder sekali. Saya dulu kelas SD, itu kalau disuruh maju di depan untuk nyanyi, itu selalu gak bisa. Tidak bisa nyanyi, terdiam dan gagap. Karena saya minder. Deg-degan.
Dan jadi ketika saya ikut CG, waktu itu masih mahasiswa, dipercaya jadi worship leader, waduh saya itu ketakutan. Tapi saya selalu jawab, siap, saya terima dulu. Walaupun ketika pertama kali memalukan, jadi worship leader pertama kali malu-maluin. Saya nyembah gitu ya, ternyata saya udah miring 90 derajat. Tanpa sadar karena saya nggak mau melek, kalau melek saya grogi. Diketawain sama pemimpin. Tapi saya selalu nggak bilang gini, saya nggak akan pernah bilang nggak mau, nggak bisa, sulit, nggak mampu, mustahil. Nggak, saya terima dulu. Itu namanya mentalitas pemenang. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara harus hadapi, ketika saudara menghadapi ujian, mungkin mata kuliah yang sulit, saudara tahu mungkin saudara terbatas, selalu ngomong segala perkara dapat aku tanggung. Karena sebetulnya masalahnya anak muda itu bukan potensi. Sejelek-jeleknya kita, selemah-lemahnya kita, ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita ini punya potensi. Ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Masalah kita bukan karena kita ini kurang potensi, tapi masalah kita adalah karena mentalitas kita. Ayat yang kedua untuk membangun mentalitas, coba kita lihat Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan itu ngomong sampai 3 kali, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Karena bagi Yosua gak gampang menggantikan Musa. Musa itu pemimpin yang luar biasa, karismatik dan hebat, memimpin orang Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda heran. Lalu ketika Musa itu sudah mati, Yosua disuruh menggantikan. Ini bebannya berat sekali. Sama seperti kalau Anda diangkat jadi presiden menggantikan Jokowi. Bebannya berat, karena Jokowi itu presiden yang hebat. Bebannya berat bagi Yosua untuk memimpin Israel. Siapa dia? Makanya Tuhan ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu 3 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kamulah yang akan menjadi pemimpin. Kalau kalian mau punya mentalitas pemenang, kalian harus belajar menguatkan hati kalian. Jangan dikit-dikit menjadi cengeng. Aduh, kenapa kok gak ada yang perhatiin aku? Kenapa kok pemimpinku gak perhatian? Aku ada masalah kok gak didoakan. Lalu kita mengasihani diri sendiri. Saudara, belajarlah untuk menguatkan dirimu sendiri. Puji Tuhan kita berada dalam CG, ada orang yang menguatkan kita. Tapi ada saatnya kita hadapi masalah dan gak ada orang yang menguatkan kita. Terus apakah kita terus jadi mengasihani diri sendiri lalu hancur? No. Tuhan itu ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan itu mau kita belajar menguatkan diri kita. Ingatkan diri kita terhadap janji Tuhan. Nasihati diri kita terhadap akan kesetiaan Tuhan. Jangan cuma pinter nasihatin orang atau nguatin orang. Kita harus belajar menguatin diri sendiri ketika kita berada dalam masa sulit. Belajar nasihatin diri sendiri ketika kita berada di masa sulit, hadapi kesulitan. Jangan dikit-dikit menjadi korban. Kenapa kok gak tumbuh? Iya, soalnya pemimpinku gak perhatian, gak kuatin aku. Jangan bergantung untuk dikuatkan orang. Kita memang selama-lamanya akan butuh orang lain, butuh pemimpin rohani kita. Tapi bukan berarti kita punya mental selalu tergantung sama orang untuk kita menjadi kuat. Kita harus belajar menguatkan diri sendiri. Nah, kalau kita ini punya mental seperti ini, kita melatih diri kita, segala perkara aku tanggung, kita ini gak kalah dulu sebelum mencoba. Lalu kita ini belajar menguatkan diri kita, mental kita ini akan terbentuk. Sehingga apapun ketika dunia mengalami kesulitan, ketika keluarga Anda mengalami kesulitan, keluargamu mengalami kesulitan, ketika sekitarmu mengalami kesulitan, saudara yang akan tampil menjadi solusi. Ternyata cara Tuhan mengangkat kita untuk menjadi solusi adalah melalui kesulitan.
Makanya kita nggak boleh punya mental gampangan, saudara. Yang ketiga, S yang ketiga, saluran. Bagaimana kita ini bisa menjadi influencer bagi kerajaan sorga? Yang pertama adalah menjadi saksi, yang kedua adalah menjadi solusi, yang ketiga, yang terakhir adalah dengan menjadi saluran. Saluran apa? Saluran berkat Tuhan. Jadi saluran. Ternyata Tuhan itu punya tujuan di dalam memberkati kita. Tuhan ingin kita menjadi saluran dari berkat-Nya. Katakan amin. Coba kita baca satu ayat. Markus pasal yang ke-6 ayat 35 sampai 41. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Hari sudah mulai malam, suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kamulah yang harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan setelah dipecah-pecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya, jadi murid-muridnya dikasih roti enggak? Dikasih. Supaya apa? Dimakan sendiri? Enggak. Supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga dengan kedua ikan itu, dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Kalian mau jadi influencer? Punyai mentalitas untuk jadi saluran. Di mana kalian sadar bahwa kalian diberkati dengan tujuan supaya kalian bisa memberkati. Di situ ada banyak orang kelaparan. Ikut Yesus, banyak yang gak bawa bekal. Lalu mereka tanya, suruh mereka pergi supaya mereka bisa beli roti dan makan. Tapi Yesus, kamu yang harus beri mereka makan. Jadi kita harus beli roti dengan 200 dinar. Yesus ngomong, coba periksa apa yang ada padamu. Cuma 5 roti, 2 ikan, gak cukup Tuhan. Oke, bawa ke sini. Diucapkan syukur, lalu dibagikan kepada muridnya. Tuhan itulah pelipat ganda berkat dalam hidup kita. Tuhan memberikan murid-muridnya. Supaya apa? Supaya dimakan sendiri? Tidak. Supaya murid-muridnya itu jadi penyalur. Ketika itu disalurkan, ternyata gini loh, roti itu gak langsung banyak waktu dikasih murid. Enggak, roti itu tetap 5 roti 2 ikan itu dibagi-bagi ke murid, masih sedikit. Tapi gini loh, waktu mereka bagiin ternyata gak habis-habis. Waktu kalian ini jadi berkat, waktu kalian ini jadi distributor, jadi penyalur, berkat Tuhan itu akan terus mengalir. Karena Tuhan punya tujuan memberkati kita adalah bukan supaya kita nikmati sendiri, tapi kita ini jadi berkat. Nah itulah sebabnya, perhatikan baik-baik. Tuhan ingin kita memuridkan orang lain. Kenapa Tuhan ingin kita memuridkan orang lain? Supaya berkat, supaya firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu bisa disalurkan ke orang lain. Tujuan Tuhan mengajar kalian, mendidik kalian, menyingkapkan sesuatu dalam firman Tuhan adalah bukan supaya kalian konsumsi sendiri. Itu mentalitas konsumen. Tapi kalian harus punya mentalitas penyalur, distributor. Tuhan gak mau itu berhenti di dirimu. Kalian juga harus bagikan kepada orang lain. Itulah sebabnya Tuhan ingin kalian memuridkan. Karena dengan kalian membagikan, kalian jadi bertumbuh. Coba perhatikan ya. Kalau kalian makan terus tapi gak pernah keluar, sehat gak tubuh kalian? Gak sehat, sudah sakit. Makan tapi gak keluar, bayangkan. Ya, coba bayangkan kalian makan terus, menumpuk kalori, tapi kalorinya gak pernah keluar, gak pernah dipakai.
jadi kegemukan, jadi obesitas, badan jadi nggak sehat, jadi kolesterolan. Itu sebabnya apa yang kalian makan itu juga harus dikeluarkan. Begitulah dengan kita. Kenapa Tuhan mau kita memuridkan supaya semua firman yang diwahyukan, khotbah-khotbah yang kalian dengar, ya didikan Tuhan dalam hidup kalian itu kalian bisa transferkan, salurkan kepada orang lain. Apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan kan perintahkan begini. Pergi, jadikan semua orang murid, ajarkan mereka, ajari mereka apa yang kalian pelajari. Ajarkan apa yang Tuhan perintahkan untuk kalian lakukan. Ketika kalian dapat pewahyuan lalu kalian menjadi pelaku, kalian juga tolong orang lain, bimbing orang lain untuk ikut Yesus. Dengan kalian membimbing orang, menolong orang lain, lalu menyalurkan berkat rohani kepada orang lain, kalian akan mengalami pertumbuhan. Kalian gak jadi laut mati. Kenapa laut itu dikatakan laut mati? Karena dia gak menyalurkan. Gak ada kehidupan di situ. Makanya banyak anak Tuhan itu hidupnya kering, bosan, stagnasi. Karena dia gak mau menyalurkan. Banyak orang, aku tolong perlengkapi aku, tolong muridkan aku. Tapi gak pernah mau memuridkan. Saudara, Tuhan mau kita menjadi murid. Tuhan mau kita ini dimuridkan, yes. Tapi lebih lagi, kita gak boleh berhenti di situ. Tuhan mau kita memuridkan. Kita ini dimuridkan dan memuridkan orang lain. Dengan demikian, kalau kalian jadi murid dan memuridkan orang, kalian akan jadi influencer bagi kerajaan Allah. 3S, saksi, solusi, saluran. Ini adalah 3 aspek yang Tuhan mau supaya kita ini bisa menjadi influencer bagi kerajaan Allah. Tutup Alkitab kita, mari kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Semua buka mata sejenak. Kita berdoa dengan bahasa lidah dimanapun kalian berada. Ora pakabara baralaba syakabara baraba. Ora pakabara barabara baraba. Syakara barabara. Roh Kudus, penuhi setiap umatmu, penuhi anak-anakmu, bangkitkan ya Tuhan sekelompok anak-anak muda, generasi muda yang menjadi influencer bagi kerajaan sorga, menjadi influencer bagi kerajaan Allah. Dalam nama Yesus, bangkitkan orang-orang yang mau menjadi saksi, yang memancarkan kehidupan Kristus dalam hidup mereka. Ya Tuhan, yang memperlihatkan perubahan hidup yang luar biasa, sehingga orang-orang di sekitar mereka bisa melihat Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, Tuhan mencari, temukan dari antara mereka orang-orang yang gak punya mentalitas nyaman, maunya ikut Tuhan yang nyaman-nyaman. Tapi Tuhan, temukan di antara mereka orang-orang yang mau membayar harga untuk ikut Yesus, supaya mereka bisa dibentuk dan diubahkan serupa dengan Yesus. Orang-orang yang mau memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Tuhan, kami tahu Engkau yang mau memampukan mereka. Tuhan, Kau cari orang-orang yang rela untuk dibentuk, rela ya Tuhan untuk diajar, rela untuk dididik. Temukan di antara anak-anak muda. Yang kedua ya Tuhan, hamba berdoa, penuhi mereka semua
Jadikan mereka solusi. Di tengah dunia yang penuh kesulitan, di tengah orang-orang yang kehilangan arah, di tengah orang-orang yang mereka nggak memiliki terang, mereka berada dalam gelap, mereka mencari solusi. Tuhan, dimanapun mereka berada, temukan anak-anak AOG ini sebagai solusi. Mereka tidak punya mentalitas murahan, gampangan, nggak mau susah. Tapi di tengah kesulitan dunia ini, Engkau angkat anak-anak muda ini menjadi jawaban, menjadi solusi, menjadi penakluk, menjadi pemenang. Sehingga dunia mendapatkan berkat lewat keberadaan mereka. Di tempat kerja mereka, di kampus mereka. Ketika orang butuh jawaban, butuh solusi, merekalah yang menjadi jawaban. Temukan anak-anak muda ya Tuhan yang punya mentalitas yang teguh, sikap pemenang, mental pemenang dan bukan pecundang. Mau hadapi masalah. Dan yang terakhir Tuhan, hamba berdoa, semua anak-anak muda AOG adalah orang-orang yang mau menjadi saluran. Mereka gak bermental konsumen, hanya menikmati dan berhenti di diri mereka. Tapi mereka mau menjadi saluran, distributor. Mereka mau memuridkan, mereka mau menjadi berkat. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, meteraikan firman-Mu, dan jadikan setiap pendengar hari ini, anak-anak muda yang mendengar, mereka semua menjadi kingdom influencer. Di dalam nama Yesus Kristus, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, terimalah berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang memampukanmu, memberdayakanmu menjadi influencer bagi kerajaan sorga. Lepaskan berkat ini. Terimalah dengan iman di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin.